الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المكرم الحبيب نبيل بن فؤاد المساوى، المكرم Kiai Haji Bukhari, para habaib, para duat, para asatidah, hadirin dan hadirat, tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini, bumi ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditujukan di atas muka bumi dan mengimarahkan bumi ini dengan kamu. Tentunya pengimarahan bumi bukan hanya sekedar untuk memperbanyak jumlah manusia, walaupun itu realitas yang terjadi di atas muka bumi. Tetapi tujuan penting manusia di atas muka bumi dan diimarahkannya bumi ini dengan manusia adalah untuk beribadah, menyembah, kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu Allah mengutuskan para nabi dan rasul demi tujuan tersebut, untuk membimbing manusia, mengajak manusia beriman kepada Allah, dan tidaklah terjadi kekufuran di satu generasi, melainkan Allah akan mengutus nabi di generasi itu agar supaya mengembalikan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai daripada Nabi Adam alaihissalam, kemudian mulai jumlah semakin banyak ketika terjadi ketergelinciran dan kesesatan, diutus oleh Allah Nabi Syekh, kemudian setelah itu diutus Nabi Nuh, dan seterusnya. Kana nasu ummatan wahidatan faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin. Dahulu umat manusia ini dalam satu, yakni satu agama, satu iman. Kemudian terjadi kesesatan dan kekufuran, maka diutuslah oleh Allah para nabi yang memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan. Dengan demikian kita tahu bahwa diutusnya para nabi ini adalah untuk mengembalikan manusia ke jalan yang benar, kenal kepada Allah, beriman kepada Allah, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini kita ingin bersama-sama ingin mengetahui cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membentuk umat ini. Yakni perjalanan Nabi itu selama 23 tahun diutusnya baginda Rasulullah. Tapi Nabi dapat membentuk masyarakat seperti ini adalah dimulai ketika Nabi itu berada di Madinah. Walaupun selama 13 tahun di Mekah Nabi sangat sungguh-sungguh dalam berjuang untuk menyebarkan agama. Tapi ketika sampai ke Madinah, barulah terbentuk satu community bangsa dengan adanya sistem dan peraturan dan adanya hukum hakam yang itu diurus, diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Nabi berada di Madinah. Ada 4 langkah yang diambil oleh Nabi dalam membentuk bangsa. Dan apa yang sudah dilakukan oleh Nabi pada 4 langkah ini adalah menjadi contoh kepada kita dalam pembentukan bangsa.
Apakah langkah pertama yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membentuk masyarakat, dalam bentuk bangsa? Yang pertama adalah membangun masjid. Ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di kota Madinah, belum lagi Nabi singgah untuk istirahat, belum lagi Nabi masuk untuk berteduh daripada panasnya perjalanan sekian lama yang ditempuh oleh baginda Rasulullah. Sebelum masuk ke mana-mana tempat, Nabi sudah menentukan terlebih dahulu tempat untuk pembangunan masjid. Filosofi dalam pembangunan masjid hakikatnya mempunyai kaitan yang rapat dan erat dengan pembentukan manusia. Asas pembentukan manusia untuk menjadi manusia yang beriman itu adalah dimulai dengan pembangunan masjid. Karena masjid dibangun bukan sekedar bangunan, tapi untuk mendidik kepada masyarakat. Ianya menjadi satu sekolah dan madrasah bagi masyarakat. Ianya menjadi tempat pertemuan masyarakat. Ianya menjadi tempat yang aman bagi masyarakat. Langkah pertama ketika sampai ke Madinah, baginda Rasulullah dihampiri oleh banyak kaum muslimin yang meminta Nabi singgah ke rumahnya. Namun baginda mengatakan, da'uha fa innaha ma'mura. Biarkan onta ini berjalan, dia sudah mendapat perintah di mana dia akan singgah. Nabi pun tidak memegang kendali onta itu. Sambil onta itu berjalan dan singgah atau duduk di satu tempat, maka Nabi memberikan isyarat, disinilah masjid yang akan dibangun. Ditentukan dulu tanah pembangunan masjid, barulah Nabi singgah ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Di sini kita memahami betapa pentingnya peranan masjid itu, sehingga keletihan dan capeknya Nabi daripada perjalanan hijrah tidak didahulukan istirahatnya, melainkan didahulukan tentang pembangunan insannya melalui pembangunan masjid. Oleh sebab itu di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala menyentuh tentang pembangunan masjid itu dengan mengatakan fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Di rumah-rumah yang diizinkan oleh Allah untuk diangkat, rumah itu diangkat. Ya, salah satu makna diangkat, dibangun. Tapi kenapa secara khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan diangkat? Sesuatu diangkat itu adalah tinggi. Ia adalah menunjukkan betapa pentingnya membangun masjid, karena kedudukan masjid itu tinggi. Yang kedua, anturfa atau masjid itu diangkat, dibangun adalah untuk diimarahkan, supaya pengimarahan masjid menjadi terangkatnya satu bangsa kalau masjidnya itu imarah. Fi buyutin adzinallahu an turfa, di rumah-rumah yang diizinkan oleh Allah untuk diangkat, dibangun dan juga diimarahkan. Kemudian Allah berfirman tentang masjid itu, yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal, bertasbih di dalamnya pagi dan petang golongan orang-orang yang tidak dilalaikan dengan jual beli dan barang perniagaan mereka. Langkah pertama dibangun oleh Nabi ketika sampai ke Madinah adalah masjid. Salah satu bentuk suksesnya masjid yang dicontohkan oleh Nabi dalam membangun insan adalah ada seorang namanya Sumamah bin Uthal. Sumamah bin Uthal seorang penjenayah. Penjenayah ini kriminal yang ditangkap dan diserahkan kepada baginda Rasulullah. Seorang bukan beriman. Maka Nabi mengatakan ikat di masjid. Kita mungkin akan bertanya-tanya bagaimana orang ini tidak beriman suruh diikat oleh Nabi di dalam masjid.
Kita tidak ingin berbicara tentang hukum fiqh, bagaimana orang bukan beriman masuk ke dalam masjid, karena ini sangat terperinci dijelaskan oleh ulama. Tetapi yang ingin saya tekankan motif Nabi. Kenapa Nabi menyuruh sahabat untuk mengikat Sumamah di masjid, diikat oleh sahabat, dan setiap kali Nabi lewat di hadapan Sumamah, Nabi tanya kepada Sumamah, maukah kamu masuk Islam, beriman kepada Allah dan juga Rasulnya? Katanya, ini tatul dzambin. Kalau kamu nak bunuh saya memang layak untuk dibunuh karena perbuatan jenayah yang dilakukan. Kalau kamu ingin maafkan saya tanpa menuntut apa-apa daripada saya. Kalau kamu mahu tebusan, saya orang kaya yang saya mampu tebus diri saya sendiri. Untuk masuk Islam, tidak. Nabi tinggalkan. Nabi sholat. Keesokan harinya ditanya lagi, mahukah kamu masuk Islam? Dijawab dengan jawaban yang sama sampai 3 kali. Sampai kali yang ketiga, Nabi mengatakan kepada sahabat, lepaskan ikatan Sumamah. Sahabat terperanjat dan terkejut. Apa hikmah? Nabi justru membebaskan, bukan menghukum seorang kriminal. Supaya kita belajar bahwa kriminal pun juga manusia. Kriminal pun juga insan yang berhak untuk mendapatkan siraman rohani yang masuk ke dalam hatinya. Seperti mana orang-orang yang bukan kriminal juga. Bukankah dia juga manusia yang perlu hidayah? Maka baginda Rasulullah mengatakan, lepaskan ikatan Sumamah. Maka sahabat pun dengan kehairanan membuka ikatan Sumamah. Maka Sumamah keluar daripada masjid, membersihkan dirinya, kembali lagi masuk ke dalam masjid. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Beriman kepada baginda Rasulullah. Kenapa dia beriman setelah dibebaskan? Sementara dia ditawarkan sebelumnya untuk beriman, namun dia menolak. Katanya, kalau saya beriman saat saya diikat, orang akan mengatakan kepada saya beriman karena untuk mendapatkan kebebasan. Tetapi saya beriman karena saya memang yakin dengan kebenarannya. Dari mana Sumamah boleh yakin 3 kali ditawarkan oleh Nabi enggan untuk beriman? Ternyata setiap kali Nabi itu masuk ke dalam masjid, membaca Quran di dalam salatnya, maghrib, isya dan subuh, suaranya keras, Sumamah dengar. Ketika Nabi mengajar di masjid, Sumamah dengar. Nabi ceramahnya kepada para sahabat, Sumamah ada di masjid, kan dengar juga. Hidayah sampai kepada Sumamah saat Nabi menyampaikan ajaran Islamnya kepada sahabat. Di situ kita memahami betapa pentingnya berdakwah dan memainkan peranan melalui masjid untuk menyampaikan hidayah kepada orang lain. Demikian fungsi masjid. Yang pertama, membangun masjid dan memanfaatkan semaksimal mungkin dalam pendidikan dan juga dakwah, serta menjadi tempat yang aman bagi seluruh manusia. Yang kedua, membangun jati diri umat ini dengan ikatan persaudaraan dan kasih sayang, seperti mana Nabi jalin kasih sayang dan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar. Yang ketiga adalah membuat piagam Madinah, di mana baginda Rasulullah menjalin hubungan baik hatta dengan masyarakat bukan Islam yang ada ketika itu di sekeliling Madinah, untuk menjaga kestabilan bersama, kerukunan bersama, keharmonian bersama. Saya yakin tidak seorang pun hidup berjiran untuk merasa terganggu satu dengan yang lain tanpa melihat agama dan apa latar belakangnya. Semua menginginkan aman dan damai dalam hidup. Maka yang dilakukan oleh Nabi membuat piagam Madinah, yaitu perjanjian supaya menjaga kestabilan, keharmonian, kemesraan sekeliling sejagat antara Madinah dan sekelilingnya. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah Nabi membangun pasar sebagai tulang belakang satu negara, di mana ekonomi adalah memainkan peranan penting untuk menjaga keharmonian dan juga kestabilan. Inilah beberapa langkah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi memberikan manfaat kepada kita semua, dan kita dapat mencontohi langkah Nabi SAW. Bangunlah satu negara di dalam diri sendiri, bangunlah satu bangsa dimulai dengan tindakan
dan akhlak kita dengan berinteraksi dengan orang lain, jadikanlah akhlak Nabi itu adalah tercermin pada perbuatan kita. Mudah-mudahan majlis ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadza billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.